sore, Bros. Balik lagi sama gua, Drea Sigit. Eh, Kebetulan hari ini Bomber baru pulang dari bengkel karena bengkelnya mau tutup libur hari raya Idul Fitri. Jadi Bomber kemarin pulang dari Bogor 4x4 langsung masuk di bengkel Yumus Custom karena ada beberapa bagian yang rusak. Ini kena pohon ya, cuman belum kita cat lagi karena kemarin langsung perawatan ke sektor, kita periksa kaki-kaki, mesin, gearbox gitu. Oke, gua hari ini yang mau gua ceritain itu tentang biasanya kalau misalnya gua pergi off-road yang main sama teman-teman cuman satu malam nginep kayak gitu-gitu, apa sih yang gue bawa? Nah itu yang gue mau ceritain sekarang. Oke. Yang pasti mobil lo itu harus ada, bukan cuman harus ada sih ya. Pertama, mobil lo adalah 4x4-nya itu harus sehat, harus bagus, sistem 4x4-nya dipastikan itu berfungsi dengan baik. Setelah itu semua, kalau menurut gue, kalau misalnya lo emang main di adventure, minimal banget adalah keselamatan buat lo, seperti roll cage. Roll cage ini sangat penting untuk keselamatan nyawa lo. Satu, kedua, lo juga kalau misalnya pengen lebih pede lagi, lo bisa tambah dengan roll bar. Pakai roll bar lagi, jadi lo merasa benar-benar dalam kabin lo udah aman banget. Seperti itu. Terus juga seat belt itu ya minimal sih 3 titik, tapi rekomennya adalah 4 titik. Bisa pakai produk apapun, tapi sangat lebih disarankan itu modelnya yang quick release. Quick release itu begini. Ya. Jadi kalau mau ngebuka itu nanti tinggal ditarik aja. Dia sudah ngerilis semua. Empat-empatnya akan terbuka. Beda dengan yang model pencet. Yang sebelah sana gue masih pakai model yang pencet, bukan tipe quick release. Ini yang seperti ini. Dia nanti dipencet untuk bukanya. Kenapa ini tidak disebut quick release? Karena kalau dalam posisi misalnya lu terbalik, ini tegang, ketahan, ini akan susah untuk bukanya. Karena dia ada beban. Gitu. Nggak seperti yang quick release, walaupun sedang ada beban, tapi ketika ditarik dia akan langsung terbuka. Oke. Lalu recovery. Nah, ini juga penting banget. Kalau cuman country road biasa, minimal kalau lu berangkat bertiga, 2 mobilnya punya winch, pakai recovery kits. Satu mobil nggak apa-apa, masih bisa tolong menolong, tapi paling nggak lu prepare untuk diri lu sendiri. Di sini yang gua pakai adalah 8274, tapi bukan berarti harus selalu seperti itu. Lu bisa pakai apapun, pakai produk apapun, merek apapun, tetapi yang harus diperhatikan adalah kekuatannya, tonasenya, LBS-nya dari si recovery kit-nya itu. Gitu. Jadi jangan sampai lu pasang winch tetapi nanti nggak mampu untuk menarik bobot kendaraan lu. Gitu. Jadi minimalnya adalah bobot kendaraan dikali 2. Itu adalah minimal dari winch yang lu pasang, tonasenya. Seperti itu. Kebetulan gue pakai 8274 ini. Nah, setelah lu pasang winch, jangan lupa alternatornya. Lu juga upgrade dari standar bawaan mobil yang misalnya 45 ampere, 50 ampere, itu lu upgrade ke minimal 120 ampere. Karena penggunaan winch ini memerlukan strum yang tinggi, yang besar. Setelah alternator lu upgrade, nah penyimpanan strumnya pun lo harus upgrade baterainya itu. Jadi baterainya kalau kita baca dari winch itu rata-rata yang dibutuhkan adalah minimal 655
CCA, cold crank ampere gitu. Jadi nah lu bisa browsing nanti CCA itu apa, seperti apa, dan merek-merek apa yang minimumnya sampai 655 cold crank ampere. Setelah Wins, ini juga sangat penting banget, jangan sampai nggak dibawa. Pertama di sini ada tree trunk. Tree trunk ini fungsinya untuk ke pohon. Jadi sling lo, entah lo pakai sling, entah pakai plasma, jangan sampai langsung ke pohon. Jadi lo harus pakai strap ini. Strap tree trunk ini biasanya dia lebih lembut, lebih lentur. Kedua di sini gua ada strap 20 meter. Lalu ada shackle. Shackle ini juga penting banget. Dia untuk menggabungkan ujung dari strap itu pakai shackle seperti ini. Oke, lalu ada snatch block. Ini snatch block yang paling banyak kita jumpai. Kayaknya keras sih. Ya, ini snatch block. Snatch block dari besi. Lalu ini ada S-hook. Penggunaannya walaupun ini sangat enak banget nih navigator pakai ini, karena kalau shackle kan masih harus buka-buka, kalau dia kan tidak, langsung cantol, tetapi kemampuan dia hanya 1500 kg. Jadi lu harus hati-hati pakai ini. Ya, strap boot ini becek-becekan. Strap juga, jadi strap itu panjangnya macam-macam, 3 meter, 5 meter, 20 meter, 2 meter gitu untuk tree trunk. Ini ada 6 meter. Lalu jangan lupa ini. Ini adalah apa namanya, winching damper ini. Ini lo harus pasang di sling ataupun plasma, tetap harus pakai ini untuk menjaga kalau sampai sling lo atau plasma lo putus, dia nggak terlalu lari kemana-mana putusannya. Ya, jadi khawatir kan membahayakan. Jadi lo harus pakai winching damper ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga gue mau kasih tahu ke lo ada satu produk hasil karya anak bangsa yang luar biasa menurut gue. Ini sangat luar biasa sekali produknya dari Flathead. Ini snatch block ini gila enteng banget, bro. Tuh, enteng banget. Ya. Ini kalau lo sayang sama navigator lo harus pakai ini. Lo harus punya ini. Kenapa? Karena coba lu bayangin navigator lo sambil bawa plasma, juga bawa strap, tree trunk, dan dia harus bawa snatch block ini naik turun. Kalau itu berat, kebayangkan seperti apa. Nih Flathead ini produk anak bangsa ya, made in Indonesia. Nih gue bangga banget dengan produk ini. Karena ini memudahkan sekali. 14 mili plasma, ini nggak ada masalah sekali. Aman banget, jadi lo nggak usah khawatir. Dan puli dia ini lihat bukan dari besi, ya bukan dari besi, jadi aman, lo nggak usah khawatir si plasma lo nanti akan rusak gitu. Dari si snatch block ini, selanjutnya kalau mau lebih bisa dibawa lagi adalah seperti lift jack. Lift jack ini untuk mengganti dongkrak, dia kemampuannya bisa tinggi untuk mengangkat kendaraannya, mengangkat bebannya, juga bisa dijadikan sebagai manual winch gitu. Jadi lu bisa cari referensinya penggunaan manual winch untuk off-road seperti itu. Terus juga gua ada biasa bawa tas. Di dalam tas ini ada baju ganti, ada perlengkapan mandi dan sebagainya itu. Tapi yang paling standar banget gua bawa di sini ada dia untuk alas. Jadi lo bisa kalau duduk-duduk santai-santai, lo bisa pakai alas ini. Ukurannya 210 cm kali 200 cm. Lalu gue juga bawa hammock. Hammocknya lo bisa pakai produk apapun yang lo punya dan lo suka. Lalu yang pasti juga harus dibawa adalah flysheet. Nih flysheet, ini kepake banget. Nutupin mobil bocor juga bisa pakai flysheet. Dan sleeping bag. Ya, sleeping bag gue selalu bawa. Ini juga thermal, ringkes, anget, packingnya nggak besar gitu. Kurang lebih itu standar yang gue bawa. Nah, kalau berbicara spare part yang dibawa apa aja sih, itu lu yang tahu. Lu harus mengenal karakter dari kendaraan lu sendiri. Kendaraan lu
apa sih yang biasanya problem gitu. Kalau misalnya mesin bensin minimal lu bawa busi, kunci busi kayak begitu ya, itu minimal. Filter bensin gitu. Kalau gue sih kebetulan karena diesel, dan sebelum berangkat selalu periksa filter solarnya. Jadi selama ini nggak ada masalah. Yang gua bawa itu as roda cadangan untuk belakang, juga depan di dalam sini di bawah gitu. Itu yang udah jadi nempel di mobil gitu. Di sini ada pemadam kebakaran. Apar wajib banget lu bawa apar, karena lu nggak pernah tahu kapan lu akan perluin dia itu. Oke, jadi seperti itu sekilas tentang apa sih yang biasanya gue bawa kalau misalnya pergi off-road. Kalau udah berbicara yang ekspedisi yang atau lebih dari 3 hari, penting banget untuk lo manajemen barang apa yang lo bawa. Karena lo nanti akan bawa air minum yang banyak, bawa logistik yang banyak, spare part mungkin akan lebih banyak gitu ya. Perlengkapan tidur, ada velvet, apa segala macam, mungkin itu akan lo bawa juga. Jadi lo harus pelajarin manajemen packingnya yang bagus, yang baik, supaya bobot kendaraan itu masih tetap enak gitu. Jadi itu pertimbangan kalau lo juga bikin mobil, spek kendaraan harus sesuai dengan lo mau mainnya seperti apa. Oke, segitu dulu gue dari garasi gue nih, tempatnya si Bomber pulang kampung lebaran. Nanti habis ini kita lanjutin lagi. Oke, bros, thank you very much. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Lu bantu gue. Thank you, bros.